Di sepanjang Selat Melaka, laut tidak hanya membawa rempah dan perdagangan. Ia membawa sejarah, perlawanan, dan sumpah yang ditepati dengan nyawa. Di abad ke-18, ketika Imperium Eropa menancapkan kekuasaan, seorang panglima bangkit, bukan demi tahta, melainkan demi marwah dan iman. Namanya Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah diperkirakan lahir sekitar tahun 1725 di wilayah Ulu Riau, sebuah kawasan strategis yang menjadi pusat pelayaran, perdagangan, dan kekuasaan maritim Melayu Bugis di Selat Melaka. Ia lahir dalam lingkungan bangsawan, namun bukan bangsawan yang terpisah dari realitas laut. Sejak hari-hari awal kehidupannya, Raja Haji tumbuh di tengah suara dayung, layar terkembang, dan kisah peperangan yang diwariskan turun-temurun. Ia adalah putra Raja Haji Daeng Celak, yang di Pertuan Muda II Riau Lingga, salah satu tokoh utama dari Opu Bugis 5 bersaudara, yang meletakkan fondasi politik, militer, dan ketatanegaraan Melayu Bugis. Dari ayahandanya, Raja Haji mewarisi tradisi kepemimpinan Bugis yang menjunjung keberanian dan kesetiaan, serta adat Melayu yang menempatkan marwah dan kehormatan sebagai inti kekuasaan. Sejak masa kanak-kanak, Raja Haji hidup di dua dunia sekaligus: dunia pelayaran dan persenjataan, serta dunia adat istana dan keislaman. Di pagi hari, ia belajar mengenali angin, arus, dan bintang, menyertai para pelaut di geledak kapal. Di waktu lain, ia dididik para ulama dan pembesar istana tentang Al-Quran, adab, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pendidikan ini membentuk wataknya, tegas namun berimbang, berani namun terikat nilai. Menurut berbagai sumber sejarah, Raja Haji mulai ikut serta dalam pelayaran dan pertempuran pada usia sekitar 17 hingga 20 tahun. Awalnya, ia tidak tampil sebagai panglima, melainkan sebagai prajurit muda yang belajar langsung di medan laga. Pengalaman masa mudanya menyaksikan benturan kekuatan lokal dengan ambisi imperium asing, menanamkan kesadaran awal bahwa laut bukan sekadar ruang hidup, melainkan medan pertaruhan kedaulatan. Dalam kehidupan keluarga, Raja Haji Fisabilillah menikah dengan bangsawan Istana Riau, mengikat hubungan darah dan politik yang memperkuat posisi kepemimpinannya. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai beberapa orang anak yang dididik dalam tradisi kepemimpinan, adat, dan agama. Di antara anak-anaknya, yang paling dikenal dalam sejarah adalah Raja Ja'far, yang kelak diangkat sebagai Yang di Pertuan Muda IV Riau Lingga, meneruskan amanah, nilai kepemimpinan, dan garis perjuangan ayahandanya. Bagi Raja Haji Fisabilillah, keluarga bukan sekadar garis keturunan, melainkan kesinambungan nilai dan tanggung jawab sejarah, bahwa kekuasaan harus dijaga, bukan diwariskan tanpa amanah. Bagian 2. Profil kepemimpinan dan karakter. Sebagai Yang di Pertuan Muda Riau Lingga, Raja Haji Fisabilillah dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam keputusan, berani dalam tindakan, dan religius dalam landasan nilai. Ia tidak memimpin dari balik tembok istana atau dari kejauhan komando. Raja Haji memimpin langsung dari geledak kapal perang, menyatu dengan prajurit dan pelautnya, merasakan ombak yang sama, dan menanggung bahaya yang setara. Baginya, kepemimpinan bukan soal jarak, melainkan kehadiran.
Seorang pemimpin harus berada di barisan depan, berdiri bersama rakyatnya, dan siap memikul resiko yang sama dengan mereka yang dipimpinnya. Dalam kepemimpinannya, Raja Haji Fisabilillah berhasil mempersatukan Melayu dan Bugis dalam satu kesadaran politik dan moral, bahwa persaudaraan dan kesetiaan lebih kuat daripada perbedaan asal-usul dan latar belakang. Di tangannya, adat Melayu yang menjunjung marwah berpadu dengan semangat Bugis yang menjunjung keberanian dan kesetiaan. Perpaduan inilah yang menjelma menjadi sebuah kekuatan maritim yang disegani di kawasan Selat Melaka, bukan hanya karena senjatanya, tetapi karena nilai yang menggerakkannya. Bagian 3. Konfrontasi dengan Imperium Belanda, VOC. Ketika VOC Belanda menjadikan Selat Melaka sebagai jalur monopoli dan penindasan, Raja Haji Fisabilillah berdiri sebagai penantang terbuka. Bagi VOC, Selat Melaka adalah urat nadi keuntungan, tempat rempah, pelabuhan, dan kekuasaan dagang diperas demi kepentingan imperium. Namun bagi Raja Haji, Selat Melaka adalah wilayah berdaulat, ruang hidup bangsa-bangsa Melayu yang tidak boleh diinjak tanpa perlawanan dan harga diri. Sejak awal kepemimpinannya, Raja Haji membaca dengan jernih arah politik kolonial Belanda, memecah kerajaan, menguasai pelabuhan, dan menundukkan penguasa lokal dalam tekanan ekonomi dan militer. Menghadapi itu, ia memilih jalan konfrontasi. Raja Haji memimpin langsung serangan-serangan laut, menggerakkan armada Melayu Bugis, mengepung benteng-benteng VOC, dan menggoncangkan dominasi Belanda di Melaka dan wilayah sekitarnya. Digeledak kapal perang, ia tidak hanya memberi perintah, tetapi menjadi teladan, berdiri sejajar dengan prajuritnya, menanggung bahaya yang sama, dan menyalakan keberanian kolektif. Perlawanan yang ia pimpin bukanlah pemberontakan tanpa arah. Ia adalah perang bermartabat yang disusun dengan strategi, digerakkan oleh persatuan, dan dibingkai oleh keyakinan. Karena itu, konfrontasi ini bukan sekadar konflik politik antara penguasa lokal dan penjajah. Ia adalah benturan dua pandangan dunia, antara imperium yang rakus, yang mengukur dunia dengan keuntungan, dan kepemimpinan yang berlandaskan kehormatan, yang menempatkan marwah di atas segala bentuk kekuasaan. Di titik inilah, nama Raja Haji Fisabilillah menjadi simbol perlawanan, bahwa Selat Melaka bukan milik imperium, melainkan milik mereka yang menjaganya dengan darah dan doa. Bagian 4. Makna gelar Fisabilillah. Gelar Fisabilillah bukan sekadar hiasan nama, bukan pula julukan yang disematkan tanpa makna. Bagi Raja Haji Fisabilillah, Fisabilillah adalah jalan hidup, sebuah pilihan sadar untuk menempatkan perjuangan dalam bingkai iman. Berjuang di jalan Allah bukan berarti mengagungkan perang. Ia berarti melawan kezoliman, menegakkan keadilan, dan menjaga martabat manusia ketika semua jalan damai tertutup. Dalam pandangan Raja Haji, perang tanpa keadilan adalah pengkhianatan terhadap amanah, dan perlawanan tanpa nilai adalah kehampaan. Karena itu, perang baginya bukan tujuan, melainkan pilihan terakhir. Ketika kehormatan diinjak, kedaulatan dirampas, dan marwah tidak lagi dihormati. Di setiap pertempuran, Raja Haji membawa senjata dan juga doa. Ia melangkah ke medan laga dengan kesadaran penuh akan resiko dan akhir perjalanan. Baginya, mati di jalan kebenaran bukan kekalahan, melainkan kemuliaan.
Dan dari keyakinan inilah perjuangannya memperoleh makna. Bukan sekadar perlawanan fisik, tetapi kesaksian spiritual bahwa iman dapat menjadi fondasi keberanian dan keteguhan. Bagian 5. Syahid di Melaka. Pada tahun 1784, dalam pertempuran besar melawan VOC, Raja Haji Fisabilillah gugur di wilayah Melaka dalam sebuah perlawanan laut yang menjadi penutup jalan hidupnya. Ia wafat di medan laga, jauh dari istana dan kemewahan, namun dekat dengan keyakinannya yang telah ia pegang sejak awal perjuangan. Menurut catatan sejarah dan tradisi setempat, jenazah Raja Haji Fisabilillah. Menurut catatan sejarah dan tradisi setempat, jenazah Raja Haji Fisabilillah kemudian dimakamkan di Melaka, di sebuah kawasan yang hingga kini dikenang sebagai makam Raja Haji Fisabilillah dan dihormati sebagai tempat peristirahatan seorang panglima syahid. Makam itu tidak dibangun sebagai monumen kekuasaan, melainkan sebagai penanda pengorbanan, bahwa seorang raja mengakhiri hidupnya di jalan perlawanan. Gugurnya Raja Haji tidak memadamkan perjuangan, justru ia menyalakan ingatan kolektif tentang arti keberanian, kesetiaan pada amanah, dan pengorbanan demi marwah dan kebenaran. Bagian ke-6. Warisan sejarah dan makna kekinian. Raja Haji Fisabilillah tidak meninggalkan istana megah, tidak pula warisan kemewahan. Ia mewariskan nilai yang jauh lebih tahan waktu daripada batu dan tahta. Ia mewariskan keyakinan bahwa kekuasaan harus tunduk pada marwah, bahwa kehormatan bukan pelengkap kuasa, melainkan fondasinya. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan harus berpihak pada keadilan, hadir bersama rakyat, dan berani menanggung risiko demi amanah yang diemban. Dan lebih dari itu, Raja Haji menunjukkan bahwa iman dapat menjadi fondasi perlawanan, bukan untuk menebar kebencian, melainkan untuk menegakkan kemanusiaan dan menolak penindasan. Warisan itu tidak berhenti pada gugurnya ia di Melaka. Nilai-nilainya diteruskan oleh para penerusnya di Pulau Penyengat, oleh ulama, sultan, dan cendekia Melayu yang menjaga api perjuangan dengan ilmu, adat, dan hikmah. Hari ini, ketika dunia kembali diuji oleh ketimpangan dan perebutan kuasa, jejak Raja Haji Fisabilillah menghadirkan pertanyaan abadi. Untuk apa kekuasaan digunakan dan nilai apa yang menyertainya? Di Riau, di Selat Melaka, dan dalam ingatan sejarah Melayu Bugis, namanya tetap hidup sebagai panglima yang berani, sebagai pejuang yang beriman, dan sebagai teladan bahwa kehormatan lebih kekal daripada imperium manapun. Penutup, Raja Haji Fisabilillah mengajarkan kita satu hal yang paling hakiki dari perjalanan sejarah, bahwa imperium dapat runtuh, kekuasaan dapat berganti tangan, dan kejayaan dapat sirna dimakan waktu. Tetapi kehormatan yang dijaga dengan iman dan keberanian akan selalu dikenang. Ia gugur jauh dari singgasana, namun dekat dengan kebenaran. Ia wafat tanpa mahkota di kepala, tetapi meninggalkan marwah di hati bangsanya. Di Selat Melaka, di Riau dan Penyengat, dan dalam ingatan Melayu Bugis, namanya tetap hidup sebagai pengingat bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari lamanya berkuasa, melainkan dari nilai yang ditinggalkan. Raja Haji Fisabilillah, Panglima Melayu Bugis, penantang imperium. Naskah ini saya tutup dengan pantun. Berlayar malam menuju seberang, bintang tinggi penunjuk haluan. Hilang kuasa, runtuhlah benteng perang, tinggal marwah jadi pegangan zaman. Penyengat sunyi angin berbisik, Melaka basah oleh sejarah lama. Bugis dan Melayu terikat tak terpisah, sumpah setia dijaga hingga akhir masa. Demikian dan terima kasih. Disusun oleh Dr. Abdul Hafid SAG, MPD, MM.